Ini kayak kuis ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan setelah Anda menyaksikan tadi News terkini. Mbak Erlinda, ini betul-betul punya pendapat yang sama, punya data yang sama bahwa ternyata predator anak-anak itu justru adalah orang-orang terdekat. Kalau kita mengacu sekarang soal proses adopsinya, tadi kan kita soal pembunuhannya, tapi soal adopsinya sendiri di Indonesia kan memang rasanya kebanyakan kalau kita berniat baik pada orang-orang yang membutuhkan ya sudah dibantu saja, tapi nggak melalui proses legal formal administrasi yang seharusnya. Boleh ditegaskan kepada masyarakat supaya nggak ada kekhawatiran nih, misalnya pas mau adopsi ternyata kok susah. Iya, pemerintah kita punya landasan hukum untuk mengadopsi. Karena apa? Kalau tidak melalui prosedur yang ada, itu ada jeratan pidananya. Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 39 dan 40 itu tentang bagaimana mengangkat anak itu ada, dan jika tidak sesuai dengan prosedur di pasal 79 pidananya maksimal hukuman 5 tahun dan denda 100 juta. Ditambah lagi ada Permensos ya, Permensos 110 di tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 juga, ada Peraturan Dirjen, dan terakhir juga ada yang namanya Permensos nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak. Nah, di situ juga bagaimana cara mengadopsi anak yang dua-duanya warga negara Indonesia dan apabila salah satu diantaranya warga negara asing. Nah, kalau misalnya yang mengangkat ini, yang satu misalnya ibunda adalah Indonesia, ayah itu warga negara asing, sang ayah wajib melengkapi salah satu dokumennya itu adalah surat dari kedutaan besar di mana dia sebagai warga negara. Itu salah satunya, termasuk juga menunjukkan paspor dan kitas serta yang menyatakan bahwa dia tidak punya masalah di negaranya. Itu harus ada pernyataan. Jadi tidak benar kalau ada misalnya komentar dari anggota DPR bahwa ibu angkat Angelin ini tidak bisa dikenakan pidana untuk proses adopsinya. Makanya kita lihat nanti, kita lihat apakah memang pada saat menyerahkan Ananda Angelin ini ya ke ibu angkat, itu prosesnya seperti apa? Nah, itu kan nanti kita lihat dari satu rangkaian ke rangkaian lain, dan polisi nanti juga yang bisa menetapkan apakah memang itu secara legal atau ilegal. Walaupun memang sementara ini ada dugaan karena sang ibu kandung mengklaim hanya menyerahkan begitu saja dan membayarkan biaya persalinannya, dan setelah itu dibuatkan akta perjanjian. Itu menurut sang ibu ya, saya hanya menyadur saja. Kalau memang itu seperti itu kejadiannya, ya itu memang melanggar. Tapi kan belum tentu. Dan itu Mensos juga menyatakan tidak terdaftar di Kementerian Sosial. Iya, betul sekali. Kalau tidak terdaftar memang itu memang sama, benar-benar itu tidak prosedur pastinya. Tapi sekali lagi, apakah itu sudah terverifikasi dan sudah terkonfirmasi? Nah, ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu tadi siang tim independen dari KPAI langsung turun untuk melihat tadi dokumen-dokumen tadi, karena kita ada permintaan dari masyarakat untuk sebenarnya adopsi itu seperti apa. Nah, ini kita juga harus memberikan, ini momen yang penting karena sampai hari ini data di KPAI, data dari Kemensos, banyak sekali anak-anak bayi ini seperti hanya benda yang orang tua tidak sanggup membayar, diberikan. Saya boleh komentar Mbak Tina? Boleh. Komentar. Walaupun itikadnya sangat baik dan saya sangat dukung di situ, tetapi apa dengan segala hormat apa gunanya lagi mengirim tim verifikasi untuk mengetahui legalitas dari proses adopsi Angelin? Karena maaf, Angelin sudah tidak ada. Apakah proses itu legal ataupun tidak legal? Apa poinnya gitu? Karena tidak poinnya lebih ingin menjerat ibu angkatnya kalau ternyata nggak ilegal, atau menurut Mas Reza itu percuma saja? Menurut saya percuma. Nah, sekarang begini, bukankah di seluruh keluarga harus punya kartu keluarga? Kalau rumah tangga itu punya kartu keluarga, nama Angelin tercantum di situ, bukankah merupakan kewajiban bagi RT, RW, kelurahan, kecamatan untuk melakukan verifikasi? Kalau ternyata di kartu keluarga sudah tercantum nama Angelin, semestinya kita harus berasumsi bahwa proses semuanya, administrasi, hukum, dan seterusnya itu sudah selesai. Terbukti bahwa kartu keluarga bisa keluar nama Angelin di situ tanpa pernah dipersoalkan. Atau di sisi lain bahwa terlalu mudahnya proses pembuatan kartu keluarga tanpa melihat poin sangat bagus, keabsahan. Poin bagus, itu artinya andaikan tim verifikasi turun ke Bali untuk mengecek legalitas proses adopsi Angelin,
tolong sebaiknya jangan katakanlah fokus atau permasalahkan keluarga saja. Iya, tapi juga aparat lembaga-lembaga pemerintahan terkait juga kalau perlu diaudit itu dan dijatuhi sanksi kalau ternyata terjadi kealpaan di situ. Kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya sejauh ini yang sudah terungkap soal proses adopsi dari Ananda Angelin. Jadi kalau udah kayak gini banyak sekali Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa memastikan proses adopsi yang dilakukan Margaret kepada Angelin tidak sah. Menurutnya dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Bali tidak pernah menerima permohonan adopsi Angelin. Terlebih lagi orang tua angkat Angelin merupakan warga negara asing, sehingga surat permohonan adopsi bagi warga negara asing harus melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. WNI, WNA sama melalui proses penetapan pengadilan. Yang terjadi pada kasusnya Angelina ini ternyata tidak melalui prosedur seperti itu. Kalau memang bapak angkatnya itu adalah WNA, harusnya permohonan diajukan ke Kementerian Sosial. Ternyata ke Kemsos tidak ada. Koordinasi dengan Kabareskrim Bali ternyata juga tidak ada. Selain itu, Hovifah juga menyatakan dalam mengajukan surat permohonan adopsi, pasangan orang tua asuh minimal sudah menikah selama 6 tahun. Setelah surat diajukan, orang tua asuh pun harus melewati sejumlah proses. Di antaranya home visit untuk mendalami latar belakang calon keluarga anak. Sebelumnya, Angelin hanya diasuh selama 3 hari oleh orang tua kandungnya. Karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan, orang tua kandung pun mengizinkan Angelin diasuh oleh Margaret yang sanggup membayar seluruh biaya persalinan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko memberitakan. Kita jeda kembali, masih ada satu segmen lagi untuk pembahasan Angelin. Kami segera kembali.